Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Untuk hari ini sambil berubudiyah kepada Allah, marilah kita mendengarkan yaitu melalui program Gemar Kantor Kementerian Agama Kota Sabang yang bertema pada hari ini hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Apa itu hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa? Mungkin untuk lebih jelasnya penyampaian ini akan disampaikan oleh guru kita Tengku Firdaus. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan pada guru. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana subul salam wa afhamana ala syari'ati dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وتابعيه في أقواله وأفعاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يرائي faqad asyraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat sekalian. Bapak Kasubag yang kami muliakan, Pak Kasih Penmat, Kasih PD Podren, Pak Negara Syariah, Pak Ibu sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini izinkanlah saya menyampaikan usia singkat dalam rangka mewujudkan gemar Ramadan dengan tema mengejar rahmah walaupun rahmah itu tidak benar dan menggapai maghfirah. Harusnya bukan mengejar tapi mencapai rahmah dan menggapai maghfirah. Karena Allah itu tidak pernah lari dan tidak pernah jauh, selalu dekat dan tidak perlu dikejar. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang disampaikan mengenai hal-hal yang merusak ibadah puasa. Dalam kitab I'anatul Talibin kita sering membaca bahwa di antara rukun puasa itu adalah mutrikun. Di samping niat Islam dan sebagainya, Islam di situ itu syaratnya harus mutrikun. Arti mutrikun itu sanggup. Mutrikun dipahami oleh ulama itu ada dua, ada mutrikun hisan dan mutrikun syar'an. Orang yang mampu berpuasa itu sebagai rukun puasa, pertama dia harus mampu secara hisan, artinya dia mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua ada secara syar'an. Syar'an itu tidak hanya menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi dia juga wajib menahan diri dari hal-hal yang merusak ibadah puasa itu. Sehingga kita hari ini ada orang yang mampu secara hisan saja, tapi tidak mampu secara syar'an. Ada orang yang mampu secara syar'an tapi tidak mampu secara hisan. Oleh karena itu, karena kaitan kewajiban puasa itu wajib mampu secara hisan dan syar'an, maka kita dituntut untuk menghasilkan ibadah puasa dengan memperhatikan kedua hal tersebut. Sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fiqhus Siyam
Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa puasa itu adalah membersihkan jiwa, menyucikan batin, kemudian menguatkan iman, dan juga menjadikan orang yang berpuasa itu bahagian daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadikan hamba yang berpuasa itu sebagai bagian dari hamba yang bertakwa itu tentunya orang-orang yang berpuasa yang juga menjaga diri dari hal-hal yang membuat ibadah puasanya rusak. Sehingga hari ini banyak orang yang tertipu dengan ibadah. Kita ibadah tapi tertipu dengan ibadah. Arti tertipu dengan ibadah, orang yang beribadah tapi dia tidak mendapatkan hasil dari ibadahnya itu. Sebagai contoh puasa. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada faedahnya karena dia tertipu dengan ibadahnya. Oleh karena itu Habib Zain bin Smith dari kitabnya menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang membuat ibadah kita itu rusak. Ada beberapa hal yang bisa membuat ibadah puasa kita rusak. Yang pertama kata beliau, rusaknya ibadah puasa itu bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa besar maka ibadahnya rusak. Arti rusak ibadah walaupun puasanya tidak batal tapi pahala tidak ada. Kalau dalam hadis sering kita membaca itu bahwa khamsatul asya'a tuhbitus shauma. Ya, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang kelima hal itu adalah perbuatan yang haram, yang dosa. Riba, berdusta, mengadu domba, mendengar syahwat, saksi, bersumpah dengan palsu. Itu semua perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa itu jika dikerjakan itu rusak ibadah. Maka orang tertipu dengan ibadah kalau dia mengerjakan perbuatan yang dosa. Satu. Yang kedua, rusaknya ibadah kita ini karena sering melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam agama, yang dimakruhkan dalam berpuasa. Nah, sebagai contoh, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak istinsyak ketika wudu. Jadi dianjurkan kita itu semaksimal mungkin untuk istinsyak. Atau mudmadah, memasukkan air ke dalam mulut ketika berwudu. Illa an takuna sha'iman, kata Rasulullah, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Maka orang berpuasa itu makruh hukumnya mudmadah secara berlebihan, menyampaikan air ke dalam itu punya makruh. Orang yang berwudu seperti itu atau di luar wudu menyampaikan air ke dalam kerongkongannya, walaupun dia tidak masuk ke dalam kerongkongan, itu batal pahalanya, tidak ada pahala lagi. Di pahala tidak ada lagi. Kalau termasuk tanpa sengaja maka batallah puasa kita. Bagi orang yang biasa menyelam di laut, tembak ikan, hukum menyelam itu makruh hukumnya. Kalau ketika menyelam termasuk air ke dalam rongga yang terbuka maka batal puasa. Kalau tidak masuk air, pahala puasa tidak batal tapi pahalanya hilang. Nah, makanya hal-hal yang dimakruhkan itu disuruh tinggalkan. Seorang suami mencium istri yang masih muda ketika bulan puasa itu hukumnya makruh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Aisyah mengatakan, Rasulullah selalu mencium saya, kata Aisyah. Wa huwa shaimun, padahal beliau itu berpuasa. Rasulullah selalu memeluk saya, kata Aisyah, tapi beliau berpuasa. Tetapi kata Aisyah, Rasulullah itu orang yang paling kuat menahan nafsunya. Sehingga oleh ulama menyebutkan bahwa kalau istrinya sudah tua, indung kaduha, lintu pi kaduha, itu mencium, memeluk itu tidak makruh. Tidak makruh. Tapi bagi suami istri yang masih muda, itu memeluknya, mencium, meluk itu punya makruh. Kalau makruh maka hilanglah pahala puasa. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu, kalau suami tidak pulang ke rumah jam 12 itu jangan marah-marah. Kalau suami pulang ke rumah jam 12 sudah pergi lagi. Jangan dong ibn wawale. Jadi bagi suami juga seperti itu. Dia jangan teringat ke rumah jajan sini. Jadi bapak biar ingat di rumah dia dulu. Jadi ibu-ibu di rumah tangga itu kalau jajan segini jangan sering-sering pakai minyak wangi. Dia pakai minyak yang kayak putih dong. Biar cumbe mengat dia buat. Jadi kenapa? Supaya jangan nanti dieksekusi oleh suami. Ini bahaya. Makanya itu hal yang dilarang, dianjurkan, dimakruhkan, maka menghilangkan pahala puasa.
Kemudian yang ketiga, yang bisa merusak ibadah puasa kita itu adalah jika kita ada unsur di hati kita itu, ada unsur yang dipuji oleh Allah, oleh orang ketika berpuasa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man sama wa man sama yurai. Pada siapa yang berpuasa tapi dia ada menampakkan kepada orang supaya dipuji oleh orang, supaya dianggap oleh orang sebagai orang yang taat, faqad asyraka, maka sungguh dia sudah syirik kepada Allah. Maka di samping dosanya hilang pahala puasanya, dia juga sudah dianggap syirik kepada Allah. Nah, itu hadis yang sahih. Makanya hari ini kalaupun kita berpuasa, jangan tertipu daripada puasa itu. Jangan anggap bahwa puasa kita ini lebih hebat daripada puasa orang lain. Jangan anggap puasa kita sudah masuk ke khawas misalnya. Tidak perlu disampaikan kepada orang, tapi berpuasalah dengan tidak merusak amal pahala puasa. Kemudian yang keempat, yang merusak ibadah puasa kita itu adalah jika makan ketika berbuka itu dengan barang yang haram. Kita hari ini, khususnya ibu-ibu mungkin tidak pernah atau jarang memperhatikan makanan yang haram atau halal ketika berbuka. Contoh kecil, kita sering paling suka dalam bulan puasa itu makan ikan asin yang ikan gembung bulat-bulat. Ini ikan asin itu kalau langsung digoreng tanpa dibersihkan, hilangkan kotorannya, maka haram makan ikan asin. Kenapa? Karena kotoran ikan semuanya itu hukumnya haram, kecuali kotoran ikan yang ada pada ikan kecil yang bila dihilangkan merusak dagingnya, itu tidak diharamkan. Tapi begitu kadang-kadang belum pun masih atau kadang-kadang ibu beli pepes gembung. Itu orang jualan langsung pergi tahi bungkusnya, tidak dibersihkan, bawa pulang ke rumah dengan harap kita makan. Itu haram. Maka itu merusak ibadah. Dari pagi kita berpuasa sampai ke menjelang berbuka, ketika kita berbuka itu makan ikan yang masih bernajis, maka semua ibadah puasa kita dari awal sejak fajar sampai berbuka hilang pahalanya. Jadi puasa sah tapi pahalanya tidak ada. Padahal hari ini yang kita kejar adalah rahmah. Jadi rahmah Allah itu terletak di antaranya ada pada pahala ibadah. Jadi kalau pahala ibadah itu tidak ada, rahmah tidak ada. Jadi mengejar rahmah itu kalau ada pahala dalam sebuah ibadah. Maka oleh karena itu semua kita hari ini mari kita tetap beribadah, baik puasa maupun ibadah yang lain. Tapi ingat, jangan sampai tertipu dengan ibadah yang kita kerjakan yang menyebabkan kita sia-sia dalam melaksanakan ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.